Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudaraku di channel Alsarik Bonsai. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesuksesan, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Ini salah satu koleksi bahan bonsai kelapa saya yang saya program kerdil daunnya itu dari awal ya, dari mulai tunas. Jadi mulai tunas saya sudah memprogram daun. Ini ada salah satu koleksi dari beberapa ya, sekitar banyak lah yang seumuran ini yang sengaja saya program kerdil dari awal untuk ukuran daunnya ya. Dan ada juga beberapa bahan yang saya loskan dulu, daunnya lebar panjang gitu ya, dan nanti setelah si batang terbentuk saya akan mulai memprogram daunnya ya. Jadi ada beberapa bahan dan beberapa cara yang akan saya lakukan ya, yang biasa saya lakukan, maksudnya yang biasa saya lakukan dalam memprogram bonsai kelapa ya. Ada yang memang daun itu saya program kerdil dari awal seperti ini contohnya ya. Ini jadi saya memprogram bonsai kelapa itu daunnya sudah diprogram dari mulai tunas ya, tumbuh tunas saya program daun kerdil. Dan ada juga yang dari bahan itu kita biarkan tumbuh dulu sampai beberapa bulan, dan setelah tumbuh daunnya panjang lebar udah pecah daun. Nah biasanya patokannya untuk memprogram daun kalau dari bahan yang diloskan itu patokannya dari pecah daun kalau saya ya. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Biasanya patokannya itu dari mulai pecah daun, baru saya program daunnya untuk dikerdilkan kalau dari bahan yang diloskan. Tapi kalau untuk bahan yang seperti ini, jadi memang agak repot ya kalau dari bahan yang baru tumbuh tunas sudah kita program. Kita itu harus benar-benar konsisten ya, harus benar-benar konsisten tepat waktu dalam melakukan penyayatan pada bagian tapisnya. Kenapa demikian? Karena kalau kita telat, tidak konsisten melakukan penyayatan tapis, otomatis ukuran daunnya akan kembali membesar, dan resikonya ya kita harus memprogram ulang gitu saja ya. Mungkin perbedaannya dari bahan yang tumbuh tunas dengan bahan yang kita loskan dulu. Dan untuk bahan yang ini sudah diprogram daunnya, sudah lumayan kerdil ya daunnya. Dan intinya ya jangan sampai, nah ini termasuk yang telat ya, walaupun ini baru sebentar telatnya ya. Jadi dua tunas itu masih tertutup oleh tapis. Ini dua tunas, ini sudah muncul lagi tunas baru. Ini tunas yang sebelumnya dia belum bebas untuk ke samping karena masih tertutup oleh tapis. Ini contoh yang telat melakukan penyayatan pada bagian tapis. Makin kecil daun yang kita program, maka penyayatan tapisnya itu akan lebih sering ya. Dan ini salah satu contoh yang telat melakukan penyayatan tapis karena sudah dua tunas, nah, belum juga dilakukan penyayatan pada bagian tapisnya ini. Dan kesempatan ini agar jangan terlalu lambat dalam melakukan penyayatan tapis, saya akan melakukan penyayatan tapisnya ya, agar daun yang sudah saya program kerdil dari awal tidak kembali memanjang dan besar. Karena saya harus memprogram ulang, resikonya kalau sampai nanti ukuran daunnya kembali panjang dan lebar ya. Oke saudaraku, silahkan disimak videonya sampai selesai bagaimana saya akan melakukan penyayatan pada bagian tapis bahan bonsai kelapa ini.
Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bagi saudaraku yang baru menemukan channel Acari Bonsai, saya mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Nah, ini ya bisa dilihat ya, jadi tapisnya itu sudah membungkus bagian daun yang kedua dari tunas. Yang sudah muncul tunas baru, sementara daun yang sebelumnya ini belum bisa ke samping seperti ini ya. Harusnya ini sudah dilakukan penyayatan pada tapisnya sekitar ya 3 hari yang lalu lah gitu. Sekalipun memang 3 hari yang lalu masih termasuk lambat, tapi bagusnya sih seminggu yang lalu udah dilakukan penyayatan tapis ini. Saya bersihkan bagian ini dulu ya, sisa-sisa tapis yang sebelumnya ini, agar si pelepah yang di atasnya ini dia leluasa untuk mekar ya, lebih mekar ke samping, lebih mekar seperti ini ya. Jadi biar nanti perawatannya kita akan lebih mudah kalau pelepahnya mekar. Kalau yang kerdil seperti ini pelepah tidak mekar, aduh lumayan repot juga ya melakukan penyayatan perawatannya. Nanti kita resikonya memprogram bonsai dengan super kerdil itu ya itu, kita itu dalam melakukan perawatan harus benar-benar ya, termasuk perawatan dari hama juga ya, karena makin kerdil biasanya makin kurang terkontrol. Apalagi ini si bahan disimpannya di tempat yang terbuka. Nah, ini saya akan lakukan penyayatan pada bagian pangkal pelepah ini agar lebih lebar ya, karena kalau tidak disayat lebih lebar ini pelepah lama akan mekarnya. Ini saya buang sedikit seperti ini agar pelepah yang ini mekar ya, mekar seperti ini. Oke, saya lakukan penyayatan pada bagian tapisnya ya. Sebentar. Dalam melakukan penyayatan tapis untuk ukuran bahan yang kecil seperti ini, kita harus benar-benar hati-hati. Nah, seperti ini kurang bawah ya penyayatannya. Nah, di sisi sebelahnya kita sayat dulu. Nah, lihat nggak ya? Biar terlihat jelas. Nah, kita cari posisi, masukkan pisau dari mana nih? Sini aja. Waduh. Nah, kelihatan ya. Sempit ya, nah, kelihatan ya. Nah, lihat pisaunya aja ya. Jadi lihat mata pisaunya aja, arah sayatannya. Nah, terus ke bawah. Nah, ini kalau kita akan narik bagian si tapis ini, usahakan kita pegang ya, yang tunas ini, yang tunasnya kita pegang, karena kalau kita tidak megang, kalau bagian ke bawahnya masih kuat megang, ini masih kurang penyayatan, biasanya dia akan ke bawah, jadi ke bawah potel. Nah ya seperti ini ya, tuh ini kan disayatnya sampai ke ini ya, sampai ke pangkal habis. Nah lihat nih pangkal tunasnya masih warnanya juga putih, ini masih sangat muda.
Sebenarnya ini nih, tunas yang masih kecil ini sudah harus dilakukan ini penyayatan sedikit, tapi karena ini masih terhalang pelepah dari daun yang ketiga dari tunas ya, 1 2 3. Nah ini jadi susah untuk melakukan penyayatannya. Ini resikonya kalau misalkan kita telat melakukan penyayatan ya seperti ini. Makanya nanti ukuran daunnya ini akan lebih besar nih, sedikit ya, tapi tidak apa-apa. Nanti sekitar 3 hari dari sekarang saya akan lihat kembali dan akan lakukan penyayatan sedikit pada bagian tapis yang membungkus tunas baru ini ya. Bisa juga kita gores aja dulu sedikit sebelah ini, dan untuk yang sebelahnya kita biarkan dulu karena masih tertutup oleh pelepah yang ini. Itu jadi saran saya untuk pemula, untuk saudara-saudara yang baru memulai membuat bonsai kelapa, kalau kita memprogram daun kerdil dari awal seperti ini, jangan telat melakukan penyayatan tapis agar ukuran daun tetap kerdil ya. Jadi kita nantinya tidak usah memprogram ulang daun kalau sudah kerdil seperti ini. Bisa dilihat ya, ukuran daunnya lumayan kerdil, keren. Kalau bisa bertahan sampai nanti jadi bonsai kelapa yang sudah pecah daun, bertahan sekecil ini, keren ini. Oke, saudaraku, itu saja mungkin yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dokumentasi yang saya bagikan ini memberi manfaat, memberi inspirasi. Saran dan kritik silahkan sampaikan di kolom komentar. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus berkarya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.